Hai drama lovers. Pernah gak sih kalian bertemu dengan seseorang dan aura kalian dengan orang tersebut itu kayaknya klop banget dan bisa menjadi sahabat nantinya? Namun ternyata ketika kalian udah saling mengenal dan sudah semakin dekat, tiba-tiba orang tersebut mengkhianati kalian. Nah, sama dengan drama yang akan aku ceritakan kali ini, dimana ada seorang sahabat yang telah ditolong oleh sahabatnya, tapi dia menjatuhkan sahabatnya tersebut sejatuh-jatuhnya, dan bahkan gara-gara dia, sahabatnya ini kehilangan nyawanya. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke cerita dramanya. Drama ini berjudul Wekiro Kuroswa, di mana di dalam drama tersebut terdapat 4 karakter anak sekolah yang sering muncul dalam ceritanya. Karakter anak yang pertama bernama Yoon Si-eun. Yoon Si-eun ini adalah anak yang sangat pendiam, tapi dia jenius. Nah, di sekolah dia tuh tidak neko-neko. Tujuannya di sekolah benar-benar hanya untuk belajar. Tapi sayangnya Yoon Si-eun ini sepertinya tidak mendapatkan kasih sayang secara penuh dari kedua orang tuanya, di mana Yoon Si-eun ini hanya tinggal bersama ayahnya, dan sepertinya ayahnya tidak memiliki hubungan yang baik bersama dengan ibunya. Ya, namanya juga orang yang mungkin sudah cerai gitulah. Setiap malam si Si-eun ini selalu menonton video ibunya dalam menjelaskan pelajaran matematika. Bisa dibilang si Si-eun ini jenius dalam matematika karena ibunya juga jago dalam matematika. Selanjutnya, karakter yang kedua bernama An Soo-ho. An Soo-ho juga termasuk anak yang tidak suka mencari keributan di kelasnya. Tapi kelebihannya dia tuh jago dalam bela diri. Namun, An Soo-ho ini ketika di kelas dia akan memilih untuk tidur terus karena setiap malam dia harus bekerja part-time. Dia kerja part-time karena dia harus membiayai dirinya yang hanya tinggal bersama dengan neneknya. Selanjutnya Yongbin. Yongbin ini adalah karakter pembuli yang selalu melakukan pembulian kepada orang-orang yang dianggapnya lemah di kelasnya. Dan karakter yang terakhir bernama Bong-suk. Bong-suk adalah seorang murid baru di kelas tersebut dan dia adalah konflik terbesar dalam drama ini. Nah, sekarang kita masuk ke jalan ceritanya. Suatu hari terdapat keributan di kelas tersebut, di mana pelaku dari keributan tersebut adalah Yongbin bersama dengan teman-temannya. Apa yang mereka lakukan? Ya, tentu saja mereka membuli satu anak yang dianggap mereka lemah. Tapi setelah mereka merasa bosan dengan anak tersebut, tiba-tiba si Yongbin ini menengok ke arah si Si-eun. Dia menganggap si Si-eun ini juga termasuk orang yang dapat dibuli. Akhirnya si Yongbin pun melakukan pembulian kepada si Si-eun yang tidak digubris oleh si Si-eun. Melihat hal tersebut, akhirnya Yongbin marah. Nah, mulai hari itu Yongbin dan teman-temannya mulai melakukan pembulian secara verbal dan fisik kepada si Si-eun. Karena si Si-eun sudah merasa tidak suka dengan perlakuan tersebut, akhirnya melakukan pembelaan diri nih, Oppawn nih. Tapi si Si-eun ini tidak jago dalam bela diri. Kemampuan dia hanya satu, yaitu menggunakan benda-benda di sekitarnya untuk menyerang lawannya, atau dia menyerang dari arah belakang. Nah, itu yang selalu digunakan oleh si Si-eun. Nah, pernah nih ketika pembulian itu terjadi di dalam kelas, si Sen dibantu oleh si Suho. Dan mulai saat itu mereka mulai agak takut-takut mengganggu si Si-eun. Ketika suasana mulai agak mereda nih Oponi, di mana Yongbin dan teman-temannya sudah jarang membuli si Si-eun, tiba-tiba Bong-suk yang murid baru ini masuk ke kelas tersebut. Nah, di hari pertamanya si Bong-suk ini langsung mendapatkan ancaman oleh si Yongbin. Si Yongbin ini menyuruh Bong-suk untuk menempelkan semacam bentuk narkoboik di leher si Si-eun. Nah, karena takut, Bong-suk pun melakukan hal tersebut dan berhasil. Gara-gara hal tersebut, akhirnya si Si-eun ini tidak konsen dalam menyelesaikan soal ulangannya. Akhirnya merasa gangguan itu sudah melampaui batas nih Oponi, si Si-eun pun marah brutal dan mengakibatkan si Yongbin ini masuk rumah sakit. Kalian tidak usah bertanya bagaimana perang gurunya dalam pembulian tersebut. Yang aku jawab adalah perang gurunya sama sekali tidak ada. Jika si korban mengatakan aku baik-baik saja, ya si gurunya dengan mudahnya percaya. Sebegitu tidak pedulinya guru terhadap bullying di sekolah.
Selanjutnya, ketika si Yombing ini berada di rumah sakit, sebenarnya ibu si Yombing ini ingin membuat si Sien dikeluarkan. Tapi untungnya si Sien ini memiliki bukti kalau narkoba itu benar-benar milik si Yombing. Suatu hari ada seorang laki-laki yang kita sebut saja namanya si Ganteng mengunjungi si Yombing, di mana si Yombing ini adalah langganan narkoba dari si Ganteng ini. Melihat kondisi Yombing seperti itu, akhirnya dia menawarkan bantuan untuk melakukan pembalasan kepada si Sien. Suatu hari ketika pulang sekolah, si Ganteng ini menunggu si Sien dan membawanya ke tempat yang sepi. Bonsuk yang mengetahui kalau si Sien dibawa oleh si Ganteng pun melapor kepada si Suho untuk dimintai pertolongan. Sebenarnya Suho waktu itu masih agak belum terlalu dekat dengan si Sien. Waktu itu Bonsuk mengatakan kepada Suho akan memberikan bayaran kalau si Suho ini menolong si Sien. Hal itu dia lakukan karena rasa bersalahnya telah menempelkan narkoba di leher si Sien. Akhirnya mereka berdua pergilah menolong si Sien dan berhasil. Nah, gara-gara kejadian tersebut si Ganteng ini menjadi amukan si bosnya nih, Oponi. Karena gara-gara itu si Ganteng ini tidak pergi menjual obat, melainkan hanya pergi berantem. Sejak kejadian itu, mereka bertiga yaitu Sien, Suho, dan Bonsuk menjadi akrab. Tapi Oponi, masalah makin membesar gara-gara bos dari si Ganteng ini mulai mencari gara-gara dengan mereka bertiga. Gara-gara si Ganteng yang kalah dalam pertarungan melawan Suho dan juga Sien Oponi, bos dari si Ganteng ini akhirnya mau meminta uang kepada mereka bertiga, yaitu 15 juta won. Dimana sebenarnya mereka berdua yaitu Suho dan juga Sien menolak untuk memberikan. Tapi karena si Bonsuk ini anak orang kaya, dia pun ingin memberikan uang tersebut nih Oponi agar mereka tidak diganggu lagi nih oleh para preman-preman ini. Ketika si Bonsuk ini ingin memberikan uang kepada si bos ini, dia justru diculik bersama dengan si Suho. Nah, melihat kedua sahabatnya diculik, akhirnya si Sien menyusul untuk menyelamatkan mereka berdua. Ketika terjadi perkelahian nih Oponi melawan si bos ini, mereka berdua yaitu Suho dan Sien berhasil menang. Bukan hanya menang nih Oponi, tapi mereka juga berhasil memenjarakan si bos ini. Hidup mereka aman nih sampai di situ. Setelah kejadian itu, Suho, Bonsuk, dan juga Sien sering berkumpul nih Oponi, tapi bersama dengan seorang wanita. Kita sebut saja wanita ini bernama si Cantik. Nah, si Cantik ini mereka kenal gara-gara si Cantik ini adalah korban dari si bos tadi ya Oponi. Dari perkumpulan mereka ini, akhirnya si Bonsuk ini merasa kalau Suho dan juga Sien lebih akrab dengan si Cantik daripada dengan dirinya. Kalian pernah nggak sih merasa punya teman dan kalian takut kalau teman kalian itu diambil oleh orang yang baru saja kalian kenal? Nah, itu tuh perasaan yang juga dialami oleh si Bonsuk. Dia nggak mau teman-temannya ini tuh lebih akrab kepada si Cantik daripada kepada dirinya. Bukan hanya itu nih Oponi, di perkumpulan tersebut si Bonsuk ini merasa kalau Suho itu adalah kaptennya atau pemimpinnya, dan dia adalah bawahan yang suka disuruh-suruh oleh si Suho. Dengan perasaan yang seperti itu, si Bonsuk mulai mencari teman yang agak merajakan dia. Lebih tepatnya dia mencari teman yang bisa dia bayar nih Oponi, karena teman yang selanjutnya dia dapatkan adalah teman yang hanya datang karena uang si Bonsuk. Karena apa-apa selalu si Bonsuk yang mengeluarkan uang. Ibaratnya kalau pergi makan si Bonsuk yang bayar, kalau mereka mau beli ini itu si Bonsuk yang bayar. Meskipun si Bonsuk ini diperlakukan seperti itu ini Oponi, dia merasa senang dengan hal itu karena dia merasa dia dirajakan di perkumpulan tersebut. Melihat temannya yang semakin menjauh darinya, akhirnya si Sien datang ke perkumpulan si Bonsuk dan memperingatkan mereka untuk menjauhi si Bonsuk. Tapi ya namanya juga keuntungan ya. Lagi pula mereka bilang kalau bukan mereka kok yang mau dibelikan oleh si Bonsuk, tapi si Bonsuk sendiri yang menawarkan diri. Suho yang melihat Sien begitu peduli kepada Bonsuk akhirnya memperingatkannya kalau ya udah nggak usah dipedulikan lagi, setidaknya kita sudah berusaha untuk menjauhkan dia dengan perkumpulannya. Nah, perlu kalian ketahui nih Oponi, perkumpulan baru si Bonsuk ini adalah orang-orang yang juga berkumpul bersama dengan si Yombing. Ya bisa dikatakan kalau Yombing dan juga Bonsuk menjadi CS kembali nih Oponi, meskipun si Bonsuk ini pernah bermasalah gara-gara si Sien.
pertemanan mereka bertiga semakin parah nih Oponi gara-gara kejadian ini. Apa yang terjadi? Masuk. Suatu hari ketika sedang istirahat, Suho mengajak Si Eng untuk makan siang di kantin. Nah, ketika mereka tengah berbaris atau tengah mengantri, tiba-tiba rombongan teman si Bonsuk ini melewati antrian Neoponi, atau bisa dibilang dia langsung menerobos antrian. Suho yang tidak suka dengan hal tersebut pun marah dan menyuruh mereka untuk masuk ke dalam antrian. Tapi gara-gara mereka menolak, akhirnya Suho marah dan mendorong salah satu dari mereka. Karena satunya ini sudah didorong Neoponi, akhirnya yang lain mengikut. Karena mereka tahu mereka tidak akan bisa mengalahkan si Suho. Tapi tetap ada satu orang yang tetap berdiri untuk menerobos antrian Neoponi. Kalian tahu siapa? Ya, si Bonsuk. Bonsuk tetap berdiri di tempatnya dan tidak mau melakukan apa yang dikatakan oleh si Suho. Suho yang melihat Bonsuk tidak mau melakukan perkataannya pun marah dan mendorong si Bonsuk juga Neoponi yang membuatnya terjatuh. Karena kemarahannya tidak bisa dibalasnya, Suho dan teman-temannya pun pergi dan tidak jadi makan siang. Di perjalanan dia keluar dari sekolah Neoponi, dia sangat marah dan berkata ke teman-temannya kalau dia ingin mencari orang untuk menghabisi si Suho ini karena si Suho ini sudah sangat keterlaluan dan seperti orang yang mengandalkan kekuatannya saja. Dari perkataannya tersebut, akhirnya si Bonsuk dipertemukan dengan Yongbing dan Yongbing ini memiliki teman di mana temannya tersebut adalah orang yang pernah memang bertarung dengan si Suho. Nah, si So jagoan ini berkata kepada si Bonsuk, lo berani bayar berapa ke gue untuk menghabisi si Suho? Lalu dibalas nih oleh si Bonsuk, gue bayar lo 1.000 won. Lalu mereka berdua pun mengatur jadwal pertarungan antara Suho dan juga si So jagoan ini. Tapi yang lebih pecundangnya lagi nih Oponi adalah sebelum hari pertarungannya, Bonsuk dan juga teman-temannya itu merusak ban motor si Suho saat dia itu tengah mengantarkan paket makanan kepada pelanggannya. Gara-gara ban motornya yang rusak itu, Suho mengalami kecelakaan yang mengakibatkan kakinya pincang nih. Setelah kejadian tersebut nih Oponi, Suho tahu siapa dalang dari kecelakaannya tersebut. Dia pun datang ke tempat di mana Bonsuk telah mengatur pertarungan tersebut Oponi. Tapi seperti yang aku katakan tadi Oponi, Suho dalam keadaan tidak fit seperti itu dan juga sudah jarang berlatih, ya dihajar habis-habisan oleh si Sok jagoan dan juga teman-temannya yang lain. Selain itu, Bonsuk dengan tega-teganya terus menghajar si Suho meskipun dia sudah terkapar dan tidak sadarkan diri. Setelah teman-temannya mengetahui kalau Suho sudah tidak bernapas lagi, akhirnya si Bonsuk berhenti. Akhir dari drama ini adalah si Eun yang mengetahui si Suho disakiti oleh Bonsuk dan teman-temannya pun melakukan balas dendam yang mengakibatkan dia dikeluarkan dari sekolah. Namun hal itu juga membuat dia kehilangan temannya atau sahabatnya. Begitulah akhir dari drama Weak Hero Class 1. Sampai jumpa.